Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septiani dari ruang 001 dengan NIM F1E1211031. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang diampu oleh dosen Pak Daniel Arsa Eskom MSI. Baiklah, di sini materinya tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Sebelumnya, definisi dari wirausaha. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Kemudian ada hakikat kewirausahaan, yaitu memiliki 6 hakikat. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, ada kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, ada kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai yang lebih. Yang keenam, terakhir, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kemudian, berikut manfaat dari adanya wirausaha. Yang pertama, sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara pribadi dapat menjadikan teladan melalui sikap berani mengambil resiko, jujur, dan tidak merugikan orang lain maupun sikap terpuji lainnya. Yang keempat, sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan yang berlaku lainnya. Yang kelima, sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa suatu pendidikan kemandirian, disiplin, dan tekun. Yang terakhir, dapat menjadi seorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan dari wirausaha. Keuntungannya yang pertama yaitu otonomi pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Yang ketiga, kontrol finansial bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang keempat, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Kelemahannya yang pertama, penghasilannya tidak pasti. Yang kedua, bekerja keras dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. Dan yang keempat, tanggung jawabnya cukup besar, seperti keharusan mengambil keputusan walaupun mungkin belum menguasai permasalahan. Berikutnya di sini ada pengertian Francis.
Franchise adalah sebagai suatu bentuk organisasi yang terus berkembang dan semakin menarik perhatian. Karena hal-hal yang ditawarkan oleh bisnis ini menyangkut jasa, pekerjaan, dan peluang profesi mandiri. Kemudian yang kedua ada bisnis franchise dan pengembangan UKM. Di sini, bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara sebabnya franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Yang ketiga, peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu bisnis franchise melalui pengembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Kemudian ada perusahaan kecil. Di Indonesia, usaha kecil sangat mengesankan. Dan menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, 99,8% lebih usaha yang ada di Indonesia adalah sebuah usaha kecil. Perhatian pemerintah terhadap usaha kecil juga sangat menggembirakan. Berbagai keringanan dan kemudahan disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil, seperti keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan mendapatkan kredit khusus. Kemudian di sini ada keunggulan bisnis kecil. Perusahaan kecil bukanlah versi yang lebih kecil dari perusahaan besar. Perusahaan kecil sangat berbeda hal bentuk organisasi, posisi pasar, kapabilitas staf, gaya manajerial, struktur organisasi, dan sumber daya keuangan. Dan akan tetapi perbedaan-perbedaan ini lebih berfungsi sebagai kekuatan bagi para pemilik bisnis kecil yang menemukan banyak keunggulan dalam mengoperasikan perusahaan kecil dibandingkan dengan bekerja di perusahaan multinasional yang besar dan berkuasa. Kemudian di sini ada kelemahan bisnis kecil. Perusahaan kecil dapat menemukan mereka sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Kemudian ada kelemahan manajemen. Manajemen tidak memadai merupakan suatu dari hal-hal yang paling umum ditemukan dalam otopsi atas kegagalan perusahaan, kurangnya pendanaan dan peraturan pemerintah. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Yang kedua ada firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Yang ketiga ada perseroan komanditer atau komanditer partnership atau disebut diasingkan dengan CV, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan dalam perseroan komanditer terhadap beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT, adalah suatu badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Dan terakhir ada perusahaan negara, yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Model untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Kemudian di sini terakhir ada perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Perbedaan dari kewirausahaan dan perusahaan kecil sebenarnya sangat mendasar. Yaitu pertama, perusahaan kecil memiliki beda hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Yang kedua, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Dan yang terakhir,
Kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.